Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan nama saya Isna, bagian keseling di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Perkenankan saya di sini untuk memberikan sedikit pengingat untuk kita, untuk saya juga untuk panjenengan semua. Kita sama-sama belajar tentang ghibah, nggih. Nah, ghibah niku napa sih? Kata seorang ulama tafsir, Iman Masruk, ghibah adalah jika engkau membicarakan sesuatu yang jelek kepada seseorang, itu disebut menghibah atau menggunjingnya. Jika yang dibicarakan adalah sesuatu yang tidak benar ada padanya, maka itu berarti menfitnah atau menuduh tanpa bukti. Demikian pula dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullah, hibah merupakan dosa yang paling mudah dilakukan, yaitu dengan membicarakan atau menggunjing orang lain. Lalu, dosa berat apakah yang akan didapatkan oleh umat muslim yang melakukan perbuatan hibah? Dalil mengenai larangan berbuat hibah dalam Al-Quran dan hadis ada di surah Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-hambanya untuk berprasangka, apalagi mencari-cari keburukan seorang hingga memfitnahnya. Perilaku tersebut sangat buruk, bahkan menjijikkan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menyamakannya dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Hibah sendiri membahayakan, baik bagi orang yang dibicarakan, orang yang menghibah atau diri kita sendiri, bahkan untuk masyarakat. Yang pertama itu, efek dari hibah adalah mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang menggunjingkan saudaranya dalam hal bukan ghibah yang diperbolehkan, sama saja artinya ia telah menghina makhluk ciptaan Allah. Selain itu, ia juga telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pantas jika ia mendapat kemarahan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada balasan kepada orang yang mendapat kebencian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali siksa neraka. Yang kedua, orang yang menghibah itu hatinya akan menjadi keras. Hibah yang buruk itu di mana bibirnya terasa seperti diberi manisnya madu, sehingga sangat senang ketika membicarakan keburukan orang lain. Nauzubillah, ya. Tidak jarang diiringi dengan kata-kata yang tidak pantas atau umpatan. Dalam keadaan begini, bukan Allah yang berada di hatinya, melainkan iblis yang turut bersarang di hati, bahkan di bibirnya. Tiada kebaikan atau keberkahan yang ia peroleh, melainkan dosa. Yang ketiga, yaitu memicu terjadinya pertikaian dan perpecahan. Tidak ada yang senang ketika aibnya diumbar-umbar kepada halayak. Sedangkan mereka yang berhibah artinya
telah membeberkan sesuatu yang mungkin saja memalukan dan sangat dirahasiakan. Saat hal demikian terjadi, tak jarang timbul rasa kebencian yang akhirnya berujung pada permusuhan, pengrusakan, perkelahian, bahkan sampai tindak kejahatan pembunuhan. Andai kata dendam itu hanya dipendam sekalipun, pasti akan membuat hubungan di antara keduanya menjadi renggang karena menyimpan perasaan tidak suka satu sama lain. Kemudian yang keempat, itu berani berbuat maksiat. Orang yang senang menggunjing berarti senang berbuat maksiat. Ia tidak malu menceritakan aib saudaranya kepada orang lain, bahkan ia justru merasa bangga karena telah berhasil mempermalukan orang yang ia gunjing. Tidak ada lagi rasa segan dan takut dalam berbuat dosa, maka tidak menutup kemungkinan perbuatan maksiat lainnya juga akan ia lakukan. Kemudian yang kelima, itu melenyapkan amal ibadah seorang mukmin. Dengan menghibah, sebenarnya tanpa sadar seseorang sudah menghapuskan sendiri kebaikan-kebaikan yang ia miliki. Dengan kata lain, hibah dapat melenyapkan amal ibadah. Kemudian yang keenam adalah amal ibadah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hibah juga menjadi penyebab mengapa amal ibadah seorang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, Allah menjadi murka. Hibah menjadikan Allah murka sehingga ia meninggalkan orang tersebut dan tidak lagi melindunginya. Nauzubillah. Dalam keadaan demikian, adalah iblis menjadi lebih mudah dalam mempengaruhi manusia sehingga ia pun semakin gencar berbuat maksiat sekaligus semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit materi dari saya. Semoga kita bersama-sama berdoa untuk kesehatan Bapak Ibu semuanya yang sedang berobat, semoga cepat diberikan kesehatan, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Monggo kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isyi anta syafi la shifaa illa shifauka syifa'an la yukhadiru saqama. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak salah-salah saya menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.